Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuzana, NPM 112-11373, kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang integritas perusahaan. Presentasi ini bertujuan untuk membahas pentingnya integritas perusahaan dalam membangun reputasi yang solid dan operasional yang efisien. Poin-poin yang akan dibahas dimulai dengan definisi integritas perusahaan dan hubungannya dengan reputasi, strategi untuk mengembangkan integritas, serta contoh aplikasi praktis dan studi kasus yang relevan. Definisi integritas perusahaan. Integritas perusahaan merujuk pada konsistensi nilai-nilai etika dalam perilaku dan keputusan perusahaan yang mencakup kejujuran, transparansi, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip moral. Integritas yang kuat adalah landasan bagi kepercayaan pelanggan, investor, dan stakeholder lainnya yang pada gilirannya mendukung reputasi yang baik. Lalu selanjutnya mengenai reputasi. Reputasi perusahaan adalah persepsi publik tentang karakter, kualitas, dan keandalan perusahaan. Hubungan antara integritas perusahaan dan reputasi yang baik. Integritas yang terjaga dengan baik secara konsisten akan membantu membangun reputasi yang kuat dan positif di mata pelanggan dan pasar. Strategi integritas. Pendekatan untuk mengembangkan strategi integritas yaitu mengembangkan strategi integritas melibatkan identifikasi nilai inti, pembentukan kebijakan yang jelas, pelantikan karyawan, dan penerapan prosedur pengawasan. Langkah-langkah praktis untuk menerapkan strategi ini di organisasi, memastikan kepemimpinan yang mendukung, menetapkan standar tinggi dalam transaksi bisnis, dan mendorong pelaporan pelanggaran etika. Pengenalan tentang model integritas perusahaan. Model ini mencakup struktur organisasi yang mendukung integritas, sistem pengawasan, dan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran. Komponen-komponen utama dari model tersebut dan bagaimana mereka saling terkait, menyelaraskan nilai perusahaan dengan praktik operasional, membangun budaya kepatuhan, dan memperkuat tindakan kolektif. Kesempurnaan operasional mengacu pada upaya untuk mencapai efisiensi dan konsistensi yang tinggi dalam semua aspek operasional, sambil mempertahankan integritas dan keandalan. Contoh bagaimana integritas membantu mencapai kesempurnaan operasional, yaitu dengan menjamin kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan efisiensi proses. Lalu selanjutnya lingkungan makro. Pengaruh lingkungan makro terhadap integritas perusahaan, yaitu lingkungan makro mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang dapat mempengaruhi praktik integritas perusahaan. Strategi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis, yaitu dengan memantau tren industri, menyesuaikan kebijakan dan prosedur, dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menghadapi tantangan baru. Lalu selanjutnya, pentingnya perilaku organisasi yang etis. Perilaku organisasi yang etis menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan internal, dan memperkuat reputasi perusahaan. Contoh perilaku organisasi yang mencerminkan nilai-nilai integritas yaitu keterbukaan dalam komunikasi, penanganan konflik dengan transparansi, dan penghargaan terhadap keragaman. Lalu selanjutnya mengenai contoh studi kasus. Studi kasus yang pertama ini yaitu studi kasus perusahaan yang sukses menerapkan strategi integritas. Perusahaan A adalah perusahaan teknologi global yang menempatkan integritas sebagai nilai inti dalam operasional mereka. Mereka mengembangkan strategi integritas yang komprehensif yang mencakup beberapa langkah kunci, yaitu komitmen kepemimpinan, pembentukan kebijakan jelas, pelatihan dan kesadaran karyawan, sistem pengawasan dan pelaporan. Dampak dari strateginya yaitu peningkatan reputasi, peningkatan kinerja finansial, keterlibatan karyawan yang tinggi. Nah, lalu untuk studi kasus yang kedua, studi kasus perusahaan B, konsekuensi dari kurangnya integritas. Perusahaan B, sebuah perusahaan besar di sektor keuangan, mengalami dampak serius akibat kurangnya integritas dalam praktik bisnis mereka.
para eksekutif dan pemimpin perusahaan tidak konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai etika dan integritas, yang menyebabkan pelanggaran berulang terhadap kebijakan etika dan hukum. Akibatnya, perusahaan ini menghadapi masalah reputasi yang parah di mata publik dan investor, kehilangan kepercayaan yang sulit untuk dipulihkan. Tidak adanya sistem pengawasan yang efektif memperburuk situasi ini. Dengan pelaporan pelanggaran yang terhambat dan tidak transparan, dampaknya bukan hanya pada reputasi perusahaan, tetapi juga pada kesehatan finansial mereka. Perusahaan B menghadapi tuntutan hukum yang tinggi, mengalami penurunan nilai saham, dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Krisis budaya di dalam perusahaan juga muncul dengan karyawan yang merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi dalam lingkungan yang kurang integritasnya. Studi kasus ini menyoroti betapa pentingnya memprioritaskan integritas dalam semua aspek bisnis untuk mencegah risiko yang merugikan bagi perusahaan dan stakeholder mereka. Lalu kesimpulannya, integritas perusahaan adalah landasan untuk membangun reputasi yang kuat dan operasional yang efisien, melibatkan semua tingkatan dalam memperkuat budaya integritas, terus mendorong inovasi dalam strategi integritas, dan mengambil pelajaran dari studi kasus untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.